Medal round his neck. Quite extraordinary. Barcelona musim ini tidak memenangkan trofi Eropa. Beberapa musim terakhir, klub satu ini juga kerap diolok sebagai klub miskin, klub bangkrut, dan hinaan-hinaan lainnya. Namun sadarkah kalian kalau klub yang diolok ini sebetulnya diam-diam sedang menjajah Eropa? Kalau tidak percaya, lihat saja fenomena-fenomena sepak bola belakangan. Fans rival boleh saja membanggakan trofi UCL yang jumlahnya belasan. Tapi sadar tak sadar, Barcelona lah yang sedang menjajah dan memonopoli sepak bola Eropa. Mereka tak punya piala untuk pembuktian. Tapi suka tidak suka, Barcelona lah yang mengubah wajah sepak bola Eropa lewat DNA mereka. Tak percaya? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas bagaimana Barca diam-diam menjajah sepak bola Eropa. Mau tahu kenapa dan apa buktinya? Simak selengkapnya. Kita buka pembahasan dari yang masih hangat tentang Paris Saint-Germain. Memang betul Prancis adalah negara yang wajib berbangga atas prestasi PSG ini. Namun kalau kita melihat lebih dalam, Barca sepatutnya juga berbangga. Kenapa? Karena orang yang ada di balik kemudi adalah orang yang sangat ber-DNA Barca, Luis Enrique. Asal tahu saja, Enrique adalah orang kedua yang berhasil juara back-to-back di era Champions League selain Zinedine Zidane. Tapi yang membuat seorang Luis Enrique spesial adalah dia memenangkan 3 trofi UCL di 2 tim berbeda. Zidane tak bisa melakukan itu, kendati dulu ia memenangkan trofi 3 kali beruntun bersama Real Madrid. Ditunjuk pada Juli 2023, Enrique merevolusi total PSG. Ia tak butuh pemain bintang, yang ia butuhkan adalah pemain yang mau nurut pada sistem yang ia bangun. Lihat sekarang, tanpa nama-nama besar macam Mbappe, Neymar, atau Messi, PSG malah panen UCL. Jelas ini mempertegas status mereka sebagai tim paling disegani di Eropa. Di balik itu tentu saja ada taktik revolusioner ala Enrique. Sudah bisa ditebakkan dari mana taktik Enrique lahir? Tepat, Barcelona. Lebih spesifik dilansir dari BBC, Enrique sendiri mengakui kalau dirinya terpengaruh gaya Pep Guardiola. Pep adalah referensi kami semua. Anda selalu mempelajari cara timnya bermain, kata Enrique. Dari sini sudah mulai kelihatan kan? Bahkan tim terkuat Eropa saat ini saja dibangun dengan DNA Barca. Meski statusnya adalah pelatih PSG, rasa cinta Enrique kepada Barca sendiri tak pernah luntur. Bahkan beberapa waktu lalu ia sempat-sempatnya bertanya ke jurnalis tentang skor El Clasico di sela-sela persiapan laga PSG. Dan langsung sumringah waktu tahu Barca menang. Kita sekarang tahu kalau orang yang menguasai Eropa adalah orang yang ber-DNA Barcelona. Tapi apakah itu satu-satunya bukti kalau Barca diam-diam menjajah Eropa? Tentu saja tidak, Bung. Dari Prancis kita bergeser ke Inggris, tanah yang disebut punya liga terbaik dunia. Tapi di liga terbaik dunia ini, siapa yang berkuasa dalam sedekade terakhir? Ya, Pep Guardiola. Kalian sudah tahu lah ya, se-Barcelona apa Pep Guardiola? Datang dengan reputasi menterengnya sebagai mantan pelatih Blaugrana, Pep merevolusi total sepak bola Inggris. Ia memperkenalkan tren positional play dan beraneka variasi taktik lainnya. Bersamaan dengan itu, Siti asuhan Pep mendominasi Premier League dengan 6 gelarnya. Catatan 20 piala untuk Citizen jelas menjadi bukti segila apa Pep. Di tangannya, Pep mengubah Premier League seperti Liga Petani. Hampir tak ada tim yang berani mengusik Manchester City dari singgasananya. Pep bahkan ikut melahirkan pelatih-pelatih berideologi mirip dengannya seperti Mikel Arteta hingga Enzo Maresca. Pada 2023, Pep juga pernah membawa City meraih treble. Lalu pada 2024, Pep membawa City juara IPL 4 kali beruntun. Rekor yang tak pernah dicetak tim Inggris lain sepanjang sejarah.
Sekali lagi, kalau ditanya dari mana ideologi Pep terbentuk, jawabannya adalah Barcelona. Lagi-lagi, Barca memonopoli sepak bola. Pep Guardiola musim ini telah resmi berpamitan dengan Manchester City. Tapi apakah itu artinya DNA Barcelona yang mendominasi Premier League resmi lenyap? Sayangnya tidak. Meski Pep sudah tak lagi mendekam di IPL, masih ada pelatih-pelatih lain. Termasuk Mikel Arteta, orang yang dahulu juga pernah menimba ilmu di Barcelona. Hilangnya Pep mungkin membuat suatu pengaruh Barca di tanah Eropa ikut menghilang. Tapi kalau kalian lihat lebih teliti, monopoli Barca terlihat di mana-mana. Di Inggris saja nantinya akan ada Arteta, Xabi Alonso, dan Enzo Maresca. Ketiganya belajar dari satu nama yang sama, Pep Guardiola. Dan Pep dulunya belajar dari Barcelona. Bergeser ke Spanyol, Barcelona itu sendiri menjadi penguasa paling dominan dalam 2 musim terakhir. Mereka membuat Real Madrid tak punya harga diri karena tak sekalipun diberi jatah trofi. Bahkan kalau kita lihat dengan kacamata lebih luas, meski tak menggondol trofi UCL, Barca besutan Hansi Flick tetap jadi salah satu tim paling disegani di Eropa. Di Jerman, Bayern Munchen juga acap kali disebut sebagai tim paling berbahaya di Eropa. Betul bahwa Vincent Kompany memang tak pernah menimba ilmu di Barcelona. Tapi ia berguru langsung pada Pep Guardiola yang DNA-nya Barcelona banget. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau Barcelona memang sedang memonopoli Eropa. DNA mereka ada di mana-mana. Selain pelatih-pelatih tadi, ada juga nama Jose Mourinho di jajaran pelatih elit dunia. Mo memang tidak mengawali karir di Barca, tapi pengalamannya menjadi asisten dan penerjemah di Barca selama sekitar 4 tahunlah yang membentuk jati diri Mo. Mourinho pun mengakui hal itu dan merasa bersyukur pernah bekerja di Barcelona. Diakui atau tidak, kita harus sepakat kalau Barca telah berhasil menjajah dan memonopoli Eropa. Tapi satu pertanyaan penting yang perlu dijawab di sini adalah bagaimana bisa Barca menjajah dan memonopoli Eropa? Jawabannya mengarah pada satu nama. Dia adalah Johan Cruyff, orang yang banyak berjasa terhadap Barca. Datang menangani Barca pada tahun 1988, Cruyff mengubah Barca menjadi mesin pencetak trofi yang galak dan berani. Filosofi total football yang ia bawa membawa Blaugrana menjuara UCL untuk pertama kalinya di tahun 1992. Dari sinilah ideologi Cruyff mulai mengakar. Filosofinya menjadi kurikulum wajib buat setiap didikan La Masia. Setiap orang yang pernah menimba ilmu di Barcelona atau Akademi La Masia pasti akan dicekoi ideologi total football ala Johan Cruyff. Enrique, Pep, Mikel Arteta, dan banyak nama lain pasti sudah familiar dengan taktik ala Cruyff ini. Setelah mempelajari taktik itu, orang-orang ini menyebarkannya ke seluruh Eropa hingga jadilah seperti sekarang. Satu hal lagi, selama ini Barca dikenal sebagai tim yang mempunyai akademi kelas wahid. Barca adalah tim yang benar-benar memperhatikan pemain akademinya. Daripada beli jadi, tim ini selalu memprioritaskan pemain akademi sendiri. Biarlah dikatain miskin, gak punya duit, gembel, dan lain sebagainya. Tapi justru dari sinilah dominasi Barca di Eropa itu lahir. Diakui atau tidak, suka atau tidak, Barcelona hari ini sudah menjadi klub yang begitu dominan di Eropa. Klub-klub lain mungkin boleh membanggakan jumlah trofi Eropa yang menghias kabinet mereka. Tapi soal warisan dan pengaruh, tak ada yang bisa mengalahkan Barca. Buktinya hampir di semua liga top ada DNA Barcelona di sana. Pertanyaannya sekarang, adakah klub yang bisa menyaingi Barcelona dalam hal memberi pengaruh sebegitu besar ke Eropa? Mungkin untuk saat ini belum ada tim yang bisa melakukan itu. Tapi di masa depan bisa saja ada tim yang mengikuti jejak Barca. Caranya sudah pasti dengan mengikuti cara-cara Barcelona. Yang terpenting dari sebuah tim adalah visi jangka panjang, bukan sekedar meraih trofi sesaat. Barcelona menerapkan hal itu.
Mulai dari akademi hingga tim utama, mereka punya sistem yang mengatur semua elemen supaya selalu berjalan di atas rel yang sama. Yang paling penting, pembinaan adalah hal paling esensial di Barcelona sekarang. Model seperti ini kini banyak diadopsi klub-klub lain. Bahkan klub seperti PSG yang katanya sultan saja mulai mengembangkan pemain-pemain binaan akademi mereka sendiri. Beberapa tahun ke depan, Barca mungkin masih akan tetap memonopoli Eropa. Tapi di masa depan, bukan tidak mungkin era mereka akan tergantikan. Jadi, itulah dia Football Lovers, ulasan mengenai Barcelona yang diam-diam menjajah sepak bola Eropa. Mulai sekarang, kalian para fans rival nggak perlu denial. Kalau dominasi Barcelona di tanah Eropa itu memang benar adanya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, siapa klub yang nantinya akan mengakhiri dominasi Barca ini? Coba komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.